Dul ya atau biti salak ini memang jadi keunikan ya dari ketan menjadikan itu tekstur yang apa ya tekstur yang unik ya jadi ini menjadi kombinasi yang menarik yang oke yang asik dan pastinya kalau makan waktu lapar satu nggak cukup guys bisa jadi dua atau 3 mangkok. atau bisa bungkus bu Iya. biasanya satu kurang loro kagen jadi sisa dibungkus lah betul sisa dibungkus Wes. Langsung aja Mantul, Mak. mantul ini buka jam berapa sampai jam berapa Jam Pak? 10 sampai jam 4. 4 sore. Iya. Oh, setiap Jam 4 sudah ada. harinya apa saja buat? Setiap hari. Setiap hari, guys. Oke. Telepon. Ini Oh, ada plastik, logonya plastik. ada brandnya. Jadi kalau mau bungkus take away bisa. Iya. Aman. Untuk di order catering apa Iya. diantar bisa. Sip. Oke. Kangkung, pisang. Kalau mau nanggap Mami ikut ke gedung, wih bisa langsung bisa ditanggap. Ya, oke. Langsung aja ke Depot Haji Rahmat sejak tahun 1977. Ya, kita belum lahir, guys. Itu masih zamannya Pak Harto. Ya. Tapi saking legendnya, saking setianya pelanggan, Bu Haji Rahmat masih berdiri. Makin lama makin enak. Makin otentik, makin harta karun, makin istimewa. Hidden gem yang jadi kuliner legenda kota Surabaya. Nggak mau nyoba lontong mie? Ya, habis ini ya. Ini dintekno sik. Lek laci ini sik cukup baru mangan. Mie satu, Bu, mie. Lontong mie, engki setunggal. Oke. Pedas. Itu kuah apa mie? Kuah lontong mie ya. Kuah lontong mie. Oke. Dan apa bunda? Oke, kita coba. Siap. Lontong mie khas Surabaya. Lontong mie khas Surabaya. Lokasinya di Blauran. Sudah terlihat sangat enak, sangat lezat. Kita coba apakah ini termantul-mantul, oke? Ini kondimennya ada udang, juga ada mie, tentu saja lontong mie, cambah atau tauge, tahu dan juga lontong untuk karbo dan tentu saja petis ya yang menjadi bumbu rahasianya agar menciptakan rasa lontong mie yang otentik seperti di Surabaya. Langsung aja kita coba, caps. Oke, guys. Langsung aja kita coba. Ini benar-benar apa ya rasanya? Kelihatan otentik sekali. Langsung aja kita aduk-aduk, kita campur semuanya. Kita pilih levelnya level yang pedas. Tapi nggak tahu lomboknya berapa. Yang penting pedas pokoknya. Semoga ini jadi apa ya? Jadi kuat dan kita bisa menaklukkan lontong mie ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ketika suapan pertama, first impressionnya adalah ini cukup strong, bumbunya strong karena tadi petisnya itu, kuahnya. Lalu sedikit lebih dominan asinnya, asin dan pedas. Jadi memang kalau bagi kalian kawan-kawan yang nggak suka pedas, lebih baik diatur sedang atau tidak. Karena ketika seruputan pertama itu bisa mengganggu tenggorokan. Tapi setelah dicampur dan kalian suka pedas, ini menjadi makanan yang challenging, yang menantang. Kita coba langsung ini ya, cambahnya, mie sekaligus lontongnya. Sama ini salah satu yang cukup unik, ada udangnya, caps, udang atau shrimp untuk menjadi salah satu kondimen spesial yang ada di sajian lontong mie. Dan satu lagi, ini kalau bahasa bulenya, bahasa Maduranya ini fried cassava alias lentu ya, lentu di Surabaya. Dan ini salah satu tujuan kondimen ini untuk menciptakan crunchiness atau crispy ya, struktur yang crunchy di dalam hidangan yang apa yang cenderung supi atau berkuah. Enak.
lezat, Mama Mia. Top, Marco top termantul-mantul. Langsung aja kalian coba di Depot Haja Rohmah, oke? Warung Caps, warung kenyang, happy, berkesan. Hanya ada di Pasar Blauran, kita bisa ngicipi makanan yang penuh nostalgia, makanan tradisional dengan ambience atau suasana yang meriah ya, meriah, gemerlapnya pasar. Langsung aja kalian nggak usah tanya-tanya atau mau kepo juga, langsung aja udah sikat ke sini ke Pasar Blauran. Untuk warga Surabaya pasti kenal, tapi buat yang bukan warga Surabaya mau tanya-tanya kuliner Surabaya, mau tanya-tanya ini sih di mana, bisa DM di Katanya Makan Instagram. Terus buat kalian para pemirsa bisa rekomen atau kasih tempat makanan mana yang bisa kita review, kita kunjungi, kita ceritakan nuansanya, kita sharing tentang ide bisnis dan sudut pandang bisnisnya. Boleh saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dengan Mbak siapa? Mbak Nani ini generasi keberapa dari Depot Haji Rohmah? Kedua. Generasi kedua, berarti putri atau menantu dari beliau ya. Oh, oke. Berarti sejak tahun berapa Mbak Nani memegang ini? 2015 ya. Berarti ya sudah 10 tahun ini ya. 10 tahun ini stay untuk terus mengembangkan menjalankan bisnis keluarga. Oke. Suka dukanya apa sih Mbak menjalankan bisnis keluarga di tengah surutnya pasar tradisional Surabaya ini? Pasti ada. Ya, Banyak. banyak ya. Yang dialami itu banyak sekali. Dari mulai bahan baku yang selalu naik ya harganya, dan kita stay harga nggak bisa terlalu mahal kan, pasar merakyat ya, jadi Ya. harganya itu harus murah, enak Benar. kayak gitu ya. Jadi ya itu dari bahan bakunya yang selalu harganya naik. Oh ya, untuk cara mempromosikan ini supaya tetap bisa stabil dan diketahui banyak orang itu seperti apa? Sebenarnya kita itu nggak ngerti kayak TikTok, Ya. itu nggak ngerti. Karena kan kita kalau kerja itu memang nggak pernah megang HP, nggak sempat megang HP. Itu dari review dari pembeli sendiri. Oke. Review dari pembeli 1, 2 gitu terus. Ya itu. Jadi dari pembeli-pembeli Ya, dari mulut ke mulut direkomendasikan Iya. sama pelanggan-pelanggan loyal sebelumnya ini ya, Iya, yang lama ya. dari pelanggan lama ya itu yang masukkan akun-akun mereka. Betul. Ya, Nah, kalau kita sendiri nggak sempat Mas, dari pagi kan sudah ya, masak masakin. di sini, nanti kita fokus jualan, sudah dari rumah sudah jam 10 malam, sudah capek kan, jadi Iya. nggak sempat buka HP sama sekali, jadi nggak ngikuti sosial media, nggak ngikuti. Oke, jadi nggak ada strategi khusus, hanya fokus kepada kualitas. Kualitas yang kita Benar jual. ya? Betul ya, kualitas produk sama Iya. manajemen ini ya, karyawan Iya. juga ya. Iya. Penting ya, karena kan kalau banyak sering berganti kan juga repot juga ya. Iya, sebenarnya. karena apa namanya, kita teman-teman karyawan itu supaya yang beli cepat terlayani kayak gitu, karena kan di pasar mengganggu jalan kanan kiri, jadi kita tambah biar cepat terlayani kayak gitu. Oke, ini untuk Depot Haja Rohmah ini nggak buka cabang ya? Atau ada buka cabang? Belum. Oh, belum, insya Allah berarti Insya Allah ada ya. keinginan ya. Iya, Tapi pusatnya dan satu-satunya hanya bisa ditemui di di sini. Pasar Di Pasar Blauran Blauran. Caps. Yang tengah ya, benar, yang tengah dan yang rame. Udah. Satu lagi, Mbak. Tips dan trik untuk pengusaha pemula, pedagang pemula supaya punya mindset untuk bertumbuh, untuk berani dalam berusaha atau menggapai mimpinya, Mbak. Orang bener sampean, orang harus punya mimpi. Mimpi harus selalu besar. Ya. Terus kita untuk mencapainya itu memang harus kerja keras. Walaupun sepi, walaupun apa, terus kita tekuni. Saya itu jualan itu 3 bulan sekali libur 1 hari. Jadi dipastikan kadang nggak ada libur sama sekali. Oke. Ya, jadi telaten, harus apa orang Jawa bilangnya itu harus tekun ya. Ulat memang bener itu yang saya lakukan kayak gitu. Iya. Siap. Untuk bukanya itu berarti setiap hari, Mbak, betul ya? Dari jam 10 10 ya, 10 pagi. sampai utuh, biasanya itu jam 4 sudah habis. Oke, Nggak mesti, tergantung pengunjung juga siap. sih. Oke. Kadang itu jam 3 sudah habis, kadang jam 5 ya benar. Oke. Nggak mesti. Ini kalau boleh tahu biasanya sehari bisa berapa porsi rata-rata, Mbak?
Karena yang dijual kita sekarang 4 macam ya. 4 macam Tambah ya. menu baru Iya. tahu campur. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dawetnya itu kurang lebih ya masih dikit 500 porsi ya. Oke, sedikitnya bisa 500 porsi untuk dawet ya. Oke. Tapi yang lain masih di bawah dawet. Iya, heeh. Jadi prima donanya adalah dawetnya. Iya, heeh. Modelnya masih tetap dawet. Oke, mantap ini. Oke, terima kasih Mbak Nani atas waktunya. Semoga tetap lancar bisnisnya sampai generasi selanjutnya bertahan. Bahkan kita tunggu ya di cabang selanjutnya. Ini kan juga jadi challenge atau tantangan Iya. bisa keluar di zona nyaman pasar Belauran. Tapi tetap dipertahankan core-nya karena ini juga jadi apa ya? Ya. Suasana nostalgianya juga dapat. Teruslah bermimpi kawan, jangan menyerah, tetap konsisten, istiqomah. Tetap dengan kulineran katanya makan, keluyuran sambil ngelencer. Enak. Oke Caps, itulah perjalanan kita pada hari ini, edisi hari ini. Kita jalan-jalan ke Pasar Belauran yang juga merupakan salah satu jalan legend yang ada di Surabaya. Plus ini juga tempat legend di Surabaya. Kita sudah nyicipi dawet, nyicipi lontong mie, nyicipi pernak-pernik jajan tradisionalnya juga yang membuat kita kenyang sekaligus mengobati rasa kangen akan suasana pasar yang meriah, yang gemerlap dan juga yang unik serta kuno ya. Bagi kalian yang punya rekomendasi unik lainnya, rekomendasi sangar termantul versi kalian, langsung aja tulis di kolom komentar, mention di DM kami di mana tempatnya nanti akan kami satroni, akan kami jujuk, akan kami kunjungi untuk kita bisa ceritakan ke kalian sekaligus mencari insight point of view menarik dari pebisnisnya. Stay tune di Katanya Makan kulineran bersama kami Mijil dan Katanya Makan hanya ada di platform Katanya Makan, IG, TikTok, YouTube. Kulineran, ngeluyur kulineran bersama Katanya Makan. Enak, mantul.